Selamat siang permisa, saya Tria dari program Saluran Publik. Senang bisa kembali menemani Anda dalam menyajikan informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Kita awali berita hari ini dengan informasi penting dari sektor energi yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Pemerintah telah menyoroti tata kelola penyaluran gas subsidi 3 kg atau lebih dikenal dengan gas melon. Besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk subsidi ini menjadi perhatian utama karena masih banyak ditemukannya kecurangan dalam distribusinya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia secara terbuka mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar 87.000 triliun untuk subsidi gas LPG 3 kg. Dana ini diberikan agar masyarakat dapat memperoleh gas subsidi dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Namun kenyataannya di lapangan harga yang diterima masyarakat justru lebih tinggi dari seharusnya. Menurut Bahlil, pihaknya telah menemukan indikasi kecurangan dalam distribusi gas LPG 3 kg. Salah satu yang paling mencolok adalah kenaikan harga yang tidak wajar. Seharusnya gas melon ini dapat diperoleh dengan harga maksimal 18.000 hingga 19.000 per tabung. Namun di beberapa daerah harga justru melambung hingga 25.000 bahkan sampai 30.000 per tabung. Selanjutnya berita mengenai bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Banjir ROB hingga angin puting beliung telah mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi ribuan warga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus melakukan upaya penanganan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Di Pulau Jawa, beberapa wilayah masih tergenang banjir. Salah satu terparah adalah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, di mana ribuan warga terpaksa mengungsi setelah rumah mereka terendam. Status siaga darurat sudah ditetapkan sejak 4 Februari untuk mempercepat penanganan. Hal serupa terjadi di Kabupaten Kendal. Banjir di daerah ini tercatat menyebabkan 1 korban jiwa. Proses penyedotan air masih terus berlangsung di beberapa wilayah, termasuk Kelurahan Lengah Harjo dan Ngilir. Status berbeda terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Banjir sebelumnya mengenai sejumlah permukiman, kini sudah mulai surut. Namun pemulihan infrastruktur dan penyaluran bantuan masih terus dilakukan. Sementara itu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, lebih dari 1.000 warga terdampak banjir dengan ketinggian air masih mencapai 50 cm. BNPB memastikan proses pendataan dan pemenuhan kebutuhan warga terus dilakukan. Di Kota Semarang dan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, banjir juga melanda ribuan rumah. Beruntung kondisi di Semarang kini mulai membaik. Namun di Kudus, meski banjir sudah surut, dampaknya masih sangat signifikan bagi warga setempat. Di Kabupaten Kebumen, bencana berbeda terjadi. Kebakaran hutan dan lahan melanda wilayah ini pada Senin 3 Februari. Beruntung api berhasil dipadamkan sebelum menjangkau permukiman warga. Di Kalimantan Barat, dampak banjir terus meluas. Di Kota Singkawang, ribuan jiwa terdampak meskipun air sudah mulai surut pada Selasa 4 Februari. Namun di Kabupaten Sambas, situasi masih memprihatinkan. Banjir besar melanda dan 2 korban jiwa telah dilaporkan tewas. Wilayah sekitarnya seperti Bengkayang, Landak, Mampawah, dan Kubu Raya juga masih berjuang melawan banjir. Status tanggap darurat sudah diberlakukan untuk memastikan respon yang cepat dan terkoordinasi. Menanggapi situasi ini, Kepala BNPB Abdul mengingat masyarakat untuk tetap waspada, terutama di daerah rawan bencana. BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mempercepat penanganan di lapangan. Selanjutnya, informasi terkini seputar kecelakaan maut yang terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor. Peristiwa ini telah mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerugian material yang besar. Kecelakaan beruntun terjadi pada Selasa malam 4 Februari sekitar pukul 22.30 malam di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, arah Jakarta.
Sebuah truk bermuatan air mineral dilaporkan kehilangan kendali dan menabrak sejumlah kendaraan yang sedang mengantri untuk melakukan pembayaran tol. Akibat kecelakaan ini, 8 orang dinyatakan tewas, sementara 11 orang lainnya mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Ciawi untuk mendapatkan penanganan medis. Berita terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita. Berikut berita terkini dari SMA Negeri 1 Mempawah, Kalimantan Barat yang menghebohkan dunia pendidikan. Ratusan siswa melakukan aksi demonstrasi menggelar protes terhadap kelalaian pengelolaan data yang mengakibatkan gagalnya seleksi SNBP 2025 bagi beberapa siswa. Untuk lebih jelasnya, berikut kronologi kejadian yang membuat gempar kalangan pendidikan di Kalimantan Barat. Sementara itu, seorang guru wanita di SMA Negeri 1 Mempawah yang diidentifikasikan dengan inisial F dikabarkan telah mengakui kesalahannya terkait pengelolaan PPDS. Guru tersebut mengakui telah terjadi kelalaian pada pengisian data yang menyebabkan banyak siswa gagal memenuhi syarat SNBP 2025. Mendapatkan tuntutan dari para siswa, guru ini terlihat ketakutan dan diproteksi oleh polisi ketika para siswa menguruminya dalam keadaan emosi. Dengan watak lesu dan penyesalan, guru F meminta maaf di hadapan para siswa yang terkecewa. Guru F menjelaskan bahwa pihak sekolah akan berupaya untuk menyediakan solusi untuk siswa-siswa yang terdampak. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan untuk memberikan bantuan administratif dan menindaklanjutkan kasus ini agar kesalahan semacam ini tidak terulang. Demikian berita hari ini. Terus pantau informasi terkini hanya di saluran publik. Saya Tria Zahwa beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Diproteksi oleh polisi. Bergoyang. Gempa bu. Selamat siang lah. Belum. Kamera roll and Apa sini nggak apa-apa, boleh. Namanya Jangan senang hati. aneh gak sih? Ini cahayanya belum hidup. Pentasan aneh.